Tahu sendiri kan lu, situasi malam Jumat Kliwon. Ih. Malam Jumat Kliwon sering dianggap memiliki nuansa mistis, terutama di kampung ini. Ini apa? Nah, setan. Bisa-bisanya bah dilihatin hantu begituan. Wah, kenapa sih lu ngikutin gua mulu? Kenapa kau muncul kembali? Saya harus melakukan sesuatu. Lah, sepi ing. Kolopnya kemana? Kak Kolop kabur kali kak. Dia digangguin hantu juga. Masa iya sih? Penasaran gua. Wah, kak. Wah, malu jelek. Lu apain temen gua? Gua bilang lepasin temen gua. Tak ing takut kak. Tenang tong, ada Kak Iksan. Kita harus mencoba tenang tong. Kurang ajar. Alhamdulillah, sampai rumah juga akhirnya. Kelelahan ini suatu saat akan menjadi sebuah bukti bahwa gua telah berusaha dan kerja keras. Tapi gue juga jangan lupain untuk memberi diri gua waktu untuk beristirahat dan mengisi ulang energi. Jangan biarkan rasa lelah mengalahkan semangat gua, karena setiap usaha yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil. Kelelahan adalah bagian dari perjalanan, dan setelah lelah, gue yakin pasti ada kebahagiaan yang menanti. Ingat Ral, bahwa istirahat bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan untuk tetap bertahan. Lelah adalah bagian dari proses, jangan berhenti. Semangat Ral, karena sukses akan datang kepada mereka yang tidak menyerah. Amin. Nyari jangkrik susah juga ternyata ya Us. Iya emang, cuman dapet capek doang. Berharap dapet jangkrik banyak, malah dapet zong doang. Tapi lumayan juga sih dapat boneka. Lu boneka jelek begitu kenapa lu bawa sih? Lagian buat apa coba? Ini lumayan Zam, buat hiasan di kamar gua. Jarang-jarang Zam ada boneka yang jelek modelnya kayak begini. Ya ampun Us, di mana-mana boneka kalau udah lama di jalan ya bentuknya pasti begitu. Emang rada-rada lu ini. Jangan salah Zam, gak tahu kenapa gue lihat boneka ini agak beda Zam. Beda gimana maksud lu? Ya beda, kalau udah bertahun-tahun, entah kapan tahunnya, ini akan menjadi boneka antik Zam. Dan yang pasti kalau dijual pasti mahal. Aduh, sejak kapan ada boneka antik Us? Lagian siapa juga sih yang mau beli boneka begituan? Lagi pula nih, kalau ada yang beli nih boneka, yang pasti orang itu ya kayak lu Us. Kayak gua gimana maksud lu? Ya orangnya pasti rada-rada. Sembarangan lu. Aduh, bonekanya kok bisa begini? Zam, tolongin gua Zam. Lu kenapa Us? Gak tahu, bonekanya kok bisa berinteraksi gini? Gak bisa gua lepasin ini boneka. Bener lu Us, rada-rada. Jangan canda Us, bukan waktunya buat bercanda. Gua lagi capek nih. Kenapa ini boneka? Tolongin gua Zam. Lu gak lagi bercanda kan Us? Gua lagi gak bercanda. Wah, Zam, tolong. Wah, Kak Iksan, tolongin Pak Ing. Pak Ing. Kak Iksan, tolongin Pak Ing. Pak Ing. Iksan. Pak RT. Zam, tolongin gua Zam. Lu jangan lari-lari. Gimana gue nolonginnya? Gua gak bisa berhenti Zam.
bahwa kalau pergi dari sini. Tapi Pak RT, ada hantu anak kecil Pak. Toing dibawa sama hantu bocah itu Pak. Saya mengerti, maka dari itu cepat bawa pergi Kolop dari sini. Tapi Pak RT, Ikuti apa yang saya katakan. Waktu kita tidak banyak. Cepat, baik Pak RT. ikut saya. Malam Jumat Kliwon, tepatnya bulan purnama. Hantu itu selalu menampakkan diri. Lalu apa yang harus kita lakukan Pak RT untuk nyelamatin Toing? Dan kenapa makhluk itu muncul di saat Jumat Kliwon? 30 tahun yang lalu, ada satu keluarga yang hidup dengan keharmonisan. Mereka hidup dengan lebih dari berkecukupan. Dan tidak selang lama, sang suami mendapatkan ujian besar, sebuah kebangkrutan total. Sampai sang suami tertimpa sakit parah. Hari demi hari, hidup merasa hancur tanpa ada arah jalan. Dengan perasaan yang hancur, pikiran terombang-ambing. Sang suami, dia nekat merampok dengan keadaan sakit. Merampok? Dia pun merampok di salah satu bank dengan keadaan lemas. Aksi orang itu pun telah digagalkan warga. Terus Pak? Dia dimasa oleh warga sampai meninggal di tempat. Setelah itu, sang istri merasa malu dengan aksi sang suami. Sampai sang istri dan anaknya tidak pernah keluar rumah. Berbulan-bulan pun berlalu. Sang anak selalu dikurung di dalam rumah, tidak boleh untuk keluar. Setiap hari, anak itu selalu menangis. 2 tahun setelah kematian suaminya, anak itu tidak pernah menghirup udara alam. Anak itu selalu bermain dengan boneka kesayangannya selama bertahun-tahun. Dan suatu hari anak itu melihat dari jendela anak-anak sedang bermain. Dengan jiwa anak-anak untuk mencoba keluar rumah untuk bermain. Anak itu pun berhasil keluar. Dia bermain dengan anak-anak seumurannya. Dia amat senang bermain sambil tertawa. Namun tidak berjalan lama, ibu dari anak itu tahu anaknya bermain di luar rumah. Anak itu menangis dan dihukum, dikunci di dalam kamar. Dan boneka yang selalu menemani dia dibuang oleh ibunya dengan hukuman yang sudah menentang larangan ibunya untuk keluar rumah. Di saat itu juga ibunya keluar rumah ingin membuang bonekanya dengan keadaan marah. Berselang 8 hari setelah itu, tepat malam Jumat Kliwon, tepat pun bulan purnama tiba. Anak itu ingin kabur dari kamarnya karena ingin mencari boneka itu. Dan dia berhasil kabur, tapi ibunya kembali melihat dia. Anak itu berlari dan terus berlari. Ibunya pun terus mengejarnya. Dan di tengah jalan, ibu dan anak itu tertabrak oleh mobil dengan kecepatan kencang. Lalu apakah ibu dan anak itu akhirnya meninggal di tempat Pak RT? Sang ibu, dia terselamatkan walau dengan kehilangan kedua kakinya. Tapi tidak dengan bocah itu. Anak itu telah meninggal di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iksan, Pak RT. Ah! Aduh! Ah! Ah! Aduh! Ah! Ah!
Aduh, gimana nolongin Uus nih? Ya, Alhamdulillah, untung ada Pak RT. Kenapa sih kalau soal begini gua mulu selalu yang kena? Here we go! Woi anak kecil, ayo keluar kita main. Kita main lompat-lompat atau lari-larian. Ayo keluar, mau nggak kita main? Ayo, mau nggak kita mainan? Serem amat tuh setan. Kabur. Kalau berhasil juga. Mana? Kata Pak RT, Toing nggak jauh diumpetin setan itu, nggak jauh dari setan itu muncul. Ah, itu dia Toing. Alhamdulillah. Wah, tolong! Wah, tolong! Untung aja ada Pak RT. Terima kasih Pak RT. Pak RT! tidak selayaknya kau ingin bermain dengan manusia. Alammu sudah berbeda. Sudah saatnya kau pergi dengan tenang. Ini mainanmu. Pergi dan jangan pernah kembali. Pergilah dengan tenang, Cu. Kakek akan selalu mendoakanmu. Kakek memang rindu, tapi kau harus ikhlas, Cu. Alammu sudah tidak di sini. Kamu sudah menemukan mainanmu. Pergilah, cucuku. Kakek sayang kamu, putri cucuku. Oh, berarti dia muncul karena hanya ingin bermain Pak RT. Terus, mengapa dia selalu muncul di saat malam Jumat Kliwon? Tepatnya di malam bulan purnama. Semata dia karena ingin mencari boneka kesayangannya itu. Begitulah. Tapi setelah ini, semoga dia pergi dengan tenang ya. Pak RT, maaf nih sebelumnya. Tadi Pak RT manggil setan itu dengan kata putriku cucuku. Apa maksudnya hantu tadi itu? Apakah cucu asli Pak RT? Pak RT,